Dan, pemimpin orang-orang itu adalah Yul Cheon Aak. Salah satu bawahannya kemudian melapor kepada Yul Cheon Aak. Bawahannya itu mengatakan, jika jumlah anggota regu pedang tersembunyi berjumlah 16 orang. Dan juga, ada 6 makhluk lemah yang ikut bersama mereka. Makhluk lemah yang dimaksud oleh bawahan Yul Cheon Aak adalah regu pasukan ke-13. Setelah mendengar laporan tersebut, Yul Cheon Aak pun memerintahkan bawahannya agar terus fokus untuk menyerang regu pasukan pedang tersembunyi dan juga penculikan Lim Sobo. Setelah mendengar hal itu, semua bawahan Yul Cheon Aak pun berpencar. Keesokan harinya, perjalanan kembali dimulai. Namun, raut wajah Naeng Hagiom terlihat sangat kesal. Li Gua merasa jika ini berbahaya. Pasalnya, Naeng Hagiom menjadi terlalu sensitif dan kehilangan ketenangannya. Tiba-tiba saja, beberapa anak panah kembali melesat. Naeng Hagiom langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkis serangan tersebut. Dengan sigap, bawahannya pun menangkis serangan tersebut. Namun, serangan itu tiba-tiba berhenti. Naeng Hagiom menjadi semakin kesal. Pasalnya, musuh selalu menyerang seperti pengecut. Naeng Hagiom bahkan berteriak, menantang musuh yang sudah menembakkan anak panah tersebut. Namun, musuh tak menunjukkan diri sama sekali. Sementara itu, Li Gua menggunakan seni 8 ular untuk melihat ke arah di mana musuh menembakkan anak panah. Namun, Li Gua tak dapat melihatnya sama sekali. Hal ini menandakan jika musuh menyerang dari jarak yang sangat jauh. Lim Sobo kemudian berbicara kepada Li Gua jika musuh sedang menanamkan rasa takut. Jika ini terus berlanjut, hal buruk akan terjadi. Li Gua kemudian terdiam. Analisa Lim Sobo sangat luar biasa. Lim Sobo bisa membaca situasi dengan tenang. Hal ini berbeda dengan Naeng Hagiom yang sudah terpancing oleh musuh. Lim Sobo kemudian menjelaskan sebuah rencana kepada Li Gua. Beberapa puluh kilometer dari sini, ada sekutu aliansi surga giok. Jika meminta bantuan ke sana, maka musuh bisa dikalahkan. Li Gua kemudian bertanya, apakah regu pedang tersembunyi akan setuju dengan rencana ini? Lim Sobo melihat ke arah Naeng Hagiom. Lim Sobo kemudian berkata, jika dirinya akan berbicara kepada Naeng Hagiom. Lim Sobo lalu menemui Naeng Hagiom dan menjelaskan rencananya. Namun, Naeng Hagiom tak setuju dan menganggap jika rencana Lim Sobo sangat pengecut. Naeng Hagiom menganggap jika dirinya sangat kuat dan bisa mengalahkan musuh dengan mudah. Li Gua kemudian berbisik kepada Lim Sobo agar terus waspada. Dan, jika situasi di luar kendali, rencana itu harus dijalankan. Beberapa jam kemudian, kondisi Naeng Hagiom dan semua anggota regu pedang tersembunyi sudah terlihat sangat kacau. Fisik dan mental mereka benar-benar sudah kelelahan. Hal ini karena musuh terus menembakkan anak panah, lalu tiba-tiba menghilang. Li Gua kemudian menggunakan seni 8 ular untuk melihat pergerakan musuh. Akhirnya, Li Gua bisa melihatnya. Dirinya pun segera memberitahu Lim Sobo dan semua anggota pasukan ke-13 untuk waspada. Benar saja, beberapa anak panah kembali melesat. Anggota regu pedang tersembunyi dengan sigap menghalau serangan tersebut. Salah satu anggota regu pedang tersembunyi bertanya kepada Naeng Hagiom, apakah dirinya boleh mengejar musuh tersebut? Naeng Hagiom yang sudah muak kemudian menjawab, tidak boleh, hal itu akan sia-sia. Pasalnya, musuh akan terus bersembunyi. Namun, tebakannya salah. Kali ini, musuh muncul dari balik pepohonan. Tetapi, tak ada satupun dari mereka yang menggunakan panah sebagai senjatanya. Yang berarti, musuh yang terus menembakkan anak panah, saat ini sedang bersembunyi. Tanpa membuang waktu, musuh langsung menyerang regu pedang tersembunyi. Naeng Hagiom dengan sigap menghalau serangan musuh. Dirinya bahkan melancarkan serangan balik yang sangat cepat. Hal ini karena Naeng Hagiom sudah kesal dengan sikap musuh yang selalu bersembunyi. Jadi, dirinya mengerahkan semua tenaganya untuk menyerang. Namun, anak panah kembali melesat. Anak panah itu mendarat di tubuh Naeng Hagiom. Naeng Hagiom nampaknya sedikit lupa jika musuh yang menembakkan anak panah masih bersembunyi. Anggota regu pedang tersembunyi
mencoba membantu Naeng Hagiom. Namun, musuh langsung menghalanginya. Regu pedang tersembunyi, benar-benar terpojok. Melihat kejadian ini, Li Gua pun berkata kepada Lim Sobo untuk menjalankan rencananya sekarang. Lim Sobo kemudian mengiyakan. Lim Sobo, Li Guak, dan semua anggota pasukan ke-13 kemudian pergi menuju ke tempat sekutu aliansi surga Giok. Yul Cheon Aak, yang sedang berdiri di atas bukit, tersenyum melihat pergerakan Lim Sobo. Memanfaatkan kekacauan untuk menyelamatkan diri adalah tindakan yang sangat cerdas. Beberapa menit kemudian, semua anggota regu pedang tersembunyi sudah kalah. Kini, hanya tersisa Naeng Hagiom seorang. Namun, kondisinya sangat mengkhawatirkan. Naeng Hagiom sudah babak belur. Bahkan, pedangnya sudah patah. Meskipun begitu, Naeng Hagiom masih berteriak, menantang musuh untuk menyerangnya. Musuh hanya tertawa melihat hal ini. Naeng Hagiom kembali berteriak sambil menyerang ke arah musuh. Namun, hanya dalam satu serangan saja. Naeng Hagiom pun tumbang. Ini benar-benar kekalahan yang sangat konyol. Begitulah jika seorang seniman bela diri hidup di tempat yang aman dan dikelilingi banyak uang. Naeng Hagiom menjadi terlalu naif dan tak punya pengalaman melawan musuh yang sebenarnya. Setelah memastikan kekalahan Naeng Hagiom, Yul Cheon Aak pun memerintahkan bawahannya untuk mengejar Lim Sobo. Sementara itu, di tempat yang tak jauh dari sana, Li Guak dan yang lainnya sedang beristirahat di dekat sebuah bukit. Seokyo Cheon terlihat sangat ketakutan. Melihat hal ini, Li Guak pun mencoba menenangkannya. Lim Sobo kemudian menjelaskan rencananya untuk memasang jebakan. Hal ini sebagai bentuk pertahanan. Pasalnya, hari sudah semakin sore, dan tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan. Li Guak dan semua anggota pasukan ke-13 pun setuju. Mereka kemudian mengumpulkan bahan-bahan. Setelah itu, Lim Sobo memberikan arahan untuk membuat formasi jebakan. Li Guak dan yang lainnya kemudian bersama-sama membuat formasi jebakan. Beberapa menit kemudian, formasi jebakan akhirnya selesai dibuat. Kabut putih muncul di sekitar area formasi jebakan. Lim Sobo dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam formasi jebakan. Namun, Li Guak masih berada di luar. Seokyo Cheon mengajak Li Guak untuk segera masuk. Li Guak kemudian menjawab jika dirinya akan menyusul. Setelah semuanya masuk, Li Guak pun berdiri sendirian di luar formasi jebakan. Dirinya kemudian berpikir untuk membuat satu formasi jebakan lagi. Li Guak akhirnya membuat satu formasi jebakan lagi secara diam-diam, agar tidak diketahui oleh Lim Sobo. Di malam harinya, musuh akhirnya menemukan tempat di mana Lim Sobo dan pasukan ke-13 beristirahat. Namun, kabut tebal menghalangi pandangan mereka. Yul Cheon Aak bertanya-tanya, apakah kabut tebal itu alami atau berasal dari formasi jebakan? Namun, tak ada waktu untuk bimbang. Dirinya kemudian memerintahkan bawahannya untuk maju. Bawahannya pun mulai melangkah maju. Namun, tak lama setelah itu, salah satu bawahannya menginjak sebuah paku. Sementara itu, bawahannya yang lain tak sengaja menyenggol sebuah kawat. Beberapa paku pun melesat, lalu mengenai mereka. Mereka kemudian saling mengingatkan satu sama lain jika ada formasi jebakan yang sudah terpasang di sekitar sini. Meskipun begitu, Yul Cheon Aak tetap memerintahkan bawahannya untuk terus maju. Yul Cheon Aak berpikir jika Lim Sobo tak mungkin memasang formasi jebakan yang kuat. Sementara itu, di dalam formasi jebakan, Lim Sobo terlihat sangat kelelahan. Keringat dingin terus mengucur di dahinya. Hal ini karena dirinya memasang formasi jebakan tanpa beristirahat. Lim Sobo kemudian beristirahat di atas kaki Cheon Wol. Li Guak pun merasa khawatir setelah melihat kondisi Lim Sobo. Dirinya kemudian berbicara empat mata dengan Qi Jinfi. Qi Jinfi bertanya kepada Li Guak, apakah dirinya akan diam saja atau akan melawan musuh? Li Guak kemudian menjawab, jika dirinya tak akan diam saja. Qi Jinfi kemudian tersenyum. Dirinya mengerti dengan rencana Li Guak. Setelah itu, Li Guak pun kembali menemui Lim Sobo. Li Guak berkata kepada Lim Sobo, jika dirinya akan pergi sebentar untuk memperbaiki formasi jebakan yang rusak.
Lim Sobo kemudian mengiyakan. Namun, Seokyo Cheon, Go Cheonwang, dan Wu Iliang terlihat sangat khawatir. Li Guak kemudian menenangkan mereka bertiga dan berkata tidak akan terjadi hal yang berbahaya. Setelah itu, Li Guak dan Qi Jinfi pun pergi. Sementara itu, di luar formasi jebakan, Yul Cheon Aak merasa muak dengan formasi jebakan tersebut. Dirinya kemudian mengerahkan tenaga dalamnya, lalu menyerang formasi jebakan itu dengan sekuat tenaga. Ledakan pun terjadi. Formasi jebakan itu akhirnya hancur. Melihat hal ini, Yul Cheon Aak pun memerintahkan bawahannya untuk maju dan menangkap Lim Sobo. Bawahannya pun mengiyakan, lalu bergerak maju. Yul Cheon Aak kemudian menghela nafasnya. Serangan yang dirinya lancarkan tadi benar-benar menguras tenaga dalamnya. Tiba-tiba saja, seseorang muncul di belakangnya. Yul Cheon Aak langsung melihat ke belakang. Orang yang ada di belakangnya adalah Li Guak. Yul Cheon Aak kemudian bertanya, "Siapa kau? Apakah kau prajurit lemah yang sedang mengawal Lim Sobo?" Li Guak kemudian berkata, "Apa kau diperintahkan oleh rombongan iblis surgawi untuk menangkap Lim Sobo?" Mendengar hal ini, Yul Cheon Aak terlihat kebingungan. Li Guak kemudian sadar jika mereka tidak diperintahkan oleh rombongan iblis surgawi. Yul Cheon Aak kemudian mengancam Li Guak. Jika Li Guak tak menyerahkan Lim Sobo, maka Yul Cheon Aak akan menghabisi semua anggota regu pasukan ke-13. Namun, Li Guak tetap diam, tak ada ekspresi ketakutan sama sekali. Li Guak terus menganalisa Yul Cheon Aak. Li Guak mendapat satu kesimpulan, jika Yul Cheon Aak bukan seorang asasin seperti sang utusan kegelapan. Di sisi lain, Yul Cheon Aak merasa sedikit kebingungan. Pasalnya, Li Guak terlihat terlalu tenang. Namun, itu tak masalah. Yul Cheon Aak kemudian menyerang Li Guak. Dengan santainya, Li Guak menangkis serangan Yul Cheon Aak. Yul Cheon Aak kini sadar, Li Guak bukanlah orang lemah. Maka dari itu, dirinya pun melancarkan serangan yang jauh lebih kuat. Li Guak dengan sigap menghindari semua serangan tersebut. Kecepatan Li Guak sangat luar biasa. Merasa ada celah, Li Guak pun mengalirkan tenaga dalam ke pedangnya, lalu melancarkan serangan balik yang sangat cepat. Serangan balik itu berhasil melukai Yul Cheon Aak. Tangan Yul Cheon Aak bergetar. Ini di luar dugaannya. Yul Cheon Aak kemudian berkata, "Aku tak menyangka, orang sekuat dirimu bersembunyi di aula luar." Li Guak lalu menjawab, "Jangan remehkan aula luar." Mendengar hal itu, Yul Cheon Aak pun mengerahkan semua kekuatannya, lalu kembali menyerang. Kali ini, serangan Yul Cheon Aak jauh lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Li Guak tetap bisa menghindar dan menangkis serangan Yul Cheon Aak. Tapi, serangan Yul Cheon Aak tidak ada habisnya. Menyadari hal ini, Li Guak pun berpikir jika dirinya harus menyerang Yul Cheon Aak secara langsung untuk menghentikan serangan ini. Maka dari itu, Li Guak pun melompat ke atas. Yul Cheon Aak menyerang ke atas, mengikuti pergerakan Li Guak. Namun, Li Guak tiba-tiba saja menghilang. Yul Cheon Aak merasa bingung. Tiba-tiba saja, Li Guak muncul di belakang Yul Cheon Aak sambil melancarkan serangan. Untungnya, Yul Cheon Aak bisa langsung menghindarinya. Meskipun begitu, Yul Cheon Aak merasa panik. Pergerakan Li Guak sangat cepat. Yul Cheon Aak kembali mengerahkan kekuatannya, lalu mencoba melancarkan serangan. Namun, Li Guak dengan cepat memblokirnya. Mencegah Yul Cheon Aak melancarkan serangan. Yul Cheon Aak kembali mencoba melancarkan serangan. Lagi-lagi, Li Guak dengan cepat memblokirnya. Kali ini, giliran Li Guak yang melancarkan serangan. Yul Cheon Aak kemudian melompat untuk menghindari serangan tersebut. Yul Cheon Aak semakin panik. Pasalnya, Li Guak sangat kuat. Di tengah kepanikan itu, sebuah tali tiba-tiba saja menjerat kakinya. Tanpa berpikir panjang, Yul Cheon Aak langsung memotong tali tersebut. Namun, itu hanya serangan pengalihan. Li Guak tiba-tiba saja muncul di belakangnya, lalu melancarkan serangan pamungkas. Yul Cheon Aak berusaha untuk menangkis serangan tersebut. Namun,
Yul Cheon-aak terlambat. Serangan Li Guak mendarat di tubuhnya. Yul Cheon-aak pun tumbang. Yul Cheon-aak kemudian memberikan ancaman untuk yang terakhir kalinya. Yul Cheon-aak berkata, jika bawahannya sedang berusaha untuk menculik Lim Sobo, dan Li Guak tak akan bisa menghentikannya. Li Guak kemudian menjawab dengan ekspresi penuh percaya diri, jika hal itu tak akan terjadi. Bawahan Yul Cheon-aak tak akan bisa menculik Lim Sobo. Di tempat yang tak jauh dari sana, salah satu bawahan Yul Cheon-aak sedang mencari Lim Sobo. Namun, dirinya tiba-tiba bertemu dengan Qi Jinfi. Bawahan Yul Cheon-aak itu langsung menyerang Qi Jinfi. Qi Jinfi pun tumbang. Namun, tak lama setelah itu, tubuh Qi Jinfi langsung berubah menjadi tubuh bawahan Yul Cheon-aak yang lain. Yang berarti, itu adalah tubuh rekannya. Dirinya pun merasa bingung dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba saja, rekannya yang lain menyerangnya dari belakang. Bawahan Yul Cheon-aak itu pun tumbang. Sementara itu, rekannya merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Tak lama setelah itu, rekannya yang lain kemudian menyerangnya dari belakang. Kejadian yang sama terus terjadi. Mereka sama-sama berpikir, jika orang yang mereka serang adalah Qi Jinfi. Musuh seolah tenggelam dalam sebuah ilusi. Dan, pelakunya tak lain adalah Qi Jinfi. Qi Jinfi menggunakan jimat untuk membuat ilusi seperti ini. Dirinya bisa mengalahkan banyak musuh tanpa bergerak sama sekali. Tiba-tiba saja, salah seorang musuh menemukan tempat di mana Qi Jinfi berdiri. Tanpa berpikir panjang, musuh langsung menyerang Qi Jinfi. Dengan tenang, Qi Jinfi mengaktifkan sebuah jimat. Seketika itu pula, beberapa tentakel muncul dari tanah, lalu menjerat musuh. Qi Jinfi kemudian menyerangnya. Musuh pun tumbang. Tak lama setelah itu, Li Guak muncul di belakang Qi Jinfi. Qi Jinfi kemudian bertanya, "Apakah kau sudah mengalahkan pemimpin musuh?" Li Guak kemudian menjawab, "Ya, aku beruntung bisa mengalahkannya." Qi Jinfi kemudian berkata, "Jangan terlalu merendah. Kau bahkan tidak terluka sama sekali. Selain itu, kau bahkan tidak berkeringat." Li Guak pun hanya tersenyum, lalu mengajak Qi Jinfi untuk membereskan sisa-sisa pertarungan. Hal ini untuk menghilangkan semua bukti. Beberapa hari kemudian, Lim Sobo tersadar di atas kereta kuda. Dirinya bingung dengan apa yang sudah terjadi. Lim Sobo kemudian bertanya kepada Li Guak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Li Guak kemudian menjawab, "Orang-orang dari Sekte Surga Putih yang merupakan sekutu dari Aliansi Surga Giok sudah datang untuk menolongnya." Melihat kedatangan orang-orang tersebut, musuh pun langsung kabur karena kalah jumlah. Seorang pria tua yang merupakan pemimpin Sekte Surga Putih kemudian berbicara kepada Lim Sobo. Pria tua itu berkata jika Lim Sobo tidak usah khawatir. Mulai sekarang, dirinya dan orang-orang dari Sekte Surga Putih akan ikut mengawalnya. Lim Sobo kemudian berterima kasih kepada pria tua tersebut. Namun, Lim Sobo merasa janggal dengan kejadian ini. Dirinya merasa jika musuh tidak mungkin kabur begitu saja. Beberapa hari kemudian, Li Guak pun akhirnya sampai di Aliansi Surga Giok. Namun, pasukan ke-13 langsung diinterogasi. Orang yang menginterogasi mereka adalah Du Ilyeop. Du Ilyeop bertanya kepada masing-masing anggota pasukan ke-13 tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan, apakah ada yang membocorkan jadwal kepulangan Lim Sobo? Seok Yeocheon menjawab jika dirinya tidak tahu apa-apa, dan juga tidak mungkin bagi pasukan ke-13 untuk membocorkan kepulangan Lim Sobo. Hal ini karena markas rombongan pedagang segudang adalah tempat asing bagi mereka. Cheon Wol juga menjawab jika jadwal kepulangan Lim Sobo diberitahukan secara mendadak. Jadi, tidak mungkin bagi pasukan ke-13 untuk membocorkannya. Sementara itu, Qi Jinfi menjawab jika dirinya tidak tahu sama sekali. Qi Jinfi berpura-pura sangat ketakutan. Mendengar hal ini, Du Ilyeop merasa bingung. Jawaban mereka semua sama. Tidak ada bukti kalau anggota pasukan ke-13 sudah membocorkan jadwal kepulangan Lim Sobo. Namun, ini benar-benar tidak masuk akal. Regu pedang tersembunyi benar-benar sudah musnah oleh musuh. Tapi, pasukan ke-13 yang merupakan orang-orang lemah bisa selamat.
Setelah berpikir sejenak, Du Iliop memanggil Li Guak. Setelah Li Guak datang, Du Iliop langsung bertanya, kenapa pasukan ke-13 melarikan diri setelah regu pedang tersembunyi dikalahkan? Li Guak kemudian menjawab dengan ekspresi wajah polos, jika dirinya hanya prajurit aula luar, dan musuh sangat kuat. Tidak mungkin bagi prajurit lemah seperti dirinya, bisa mengalahkan musuh yang sangat kuat. Du Iliop kemudian berkata, jika Li Guak sangat pengecut karena melarikan diri. Li Guak kemudian menjawab, meskipun melarikan diri, dirinya bisa menyelamatkan Lim Sobo. Du Iliop menghela nafasnya, lalu kembali bertanya, kenapa musuh kabur setelah kedatangan orang-orang dari Sekte Surga Putih? Li Guak kemudian menjawab, jika dirinya tidak tahu. Dirinya terus bersembunyi di dalam formasi jebakan, dan tak sempat mengamati kenapa musuh kabur. Merasa tak mendapat informasi yang penting, Du Iliop memperbolehkan Li Guak untuk pergi. Tanpa banyak bicara, Li Guak pun pergi dari sana. Setelah Li Guak pergi, Du Iliop memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki pasukan ke-13. Dirinya benar-benar penasaran. Apakah pasukan ke-13 benar-benar beruntung? Atau pasukan ke-13 menyembunyikan sesuatu? Sementara itu, Li Guak menghela nafasnya setelah meninggalkan ruang interogasi. Dirinya merasa, jika interogasi lebih menegangkan daripada pertarungan. Setelah itu, Li Guak pun pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Li Guak merasa sedikit terkejut. Pasalnya, rumahnya begitu bersih. Seolah-olah, ada seseorang yang sudah membersihkannya. Dirinya kemudian bertanya-tanya, apakah Han So-cheon yang membersihkan rumahnya? Jika itu benar, berarti Han So-cheon sudah kembali ke aliansi surga Giok. Keesokan harinya, Li Guak menemui Ma Eng Hicheon untuk melapor. Ma Eng Hicheon memuji Li Guak karena berhasil selamat saat mengawal Lim Sobo. Ma Eng Hicheon juga berkata, jika Yo Jungwol, yang merupakan guru Lim Sobo, terkesan dengan kinerja Li Guak dan semua anggota pasukan ke-13. Namun, wajah Ma Eng Hicheon terlihat tidak senang saat mengatakan hal tersebut. Li Guak juga sadar, jika Ma Eng Hicheon merasa terancam. Li Guak kemudian berkata jika dirinya puas menjadi ketua regu, dan tak akan merebut posisi Ma Eng Hicheon sebagai ketua aula luar. Setelah mendengar hal itu, Ma Eng Hicheon kembali tersenyum. Ma Eng Hicheon kemudian memberitahukan misi baru kepada Li Guak. Misi itu adalah pergi ke medan perang. Li Guak kaget mendengar hal ini. Dirinya merasa sedikit tidak percaya. Li Guak kembali berkata, jika dirinya tak akan merebut jabatan Ma Eng Hicheon. Mendengar hal itu, wajah Ma Eng Hicheon kembali terlihat kesal. Ma Eng Hicheon kemudian berkata, jika dirinya mengirim pasukan ke-13 ke medan perang, bukan karena takut Li Guak merebut jabatannya, melainkan karena pasukan ke-13 memang dapat diandalkan. Setelah mendengar hal itu, Li Guak pun menerima misi tersebut, lalu kembali ke rumahnya.